warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Godhong suruh, godhong jahe. Cakep. Godhong suruh, godhong jahe. Sebenang rawuh masa depane sae. Semangat. Godhong suruh, godhong tomat. Sebenang rawuh mugi-mugi bejo dunya akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Bapak Polisi yang sedang bertugas, yang sama-sama kita hormati dan kita taati tata tertibnya, kita doakan semoga sehat selalu, Allahumma amin. Dan kepada semua yang hadir sini, yang rawuh di sini, semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Godhong suruh, godhong tambah. Cakep. Oke. Sedaya rawuh mugi-mugi rezekine kathah berkah Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah memberikan berjuta-juta nikmat sampai tak terhingga. Nikmat terbesar, anugerah terindah yaitu nikmat iman dan Islam. Termasuk nikmat yang besar, kita masih diberi hidup. Kita masih hidupnya nikmat yang besar. Berapa banyak orang ini bertahan hidup, misalnya di rumah sakit kan hidup semua tuh itu. Pasien-pasien di rumah sakit itu rela membayar jutaan bahkan miliaran supaya tetap hidup. Ngerti nggih? Ya, kita ini masih diberi hidup, ini nikmat yang besar. Sehingga kita masih bisa berbuat baik, bisa memperbaiki diri. Allahumma amin. Sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat yang taat, dimudahkan mengikuti syariatnya dan mendapatkan syafaat dari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Jadi begitu kita masih hidup, ini nikmat yang besar. Kita bisa berbuat baik. Kita bisa berbuat baik, ini nikmat yang besar. Baginda Rasulullah SAW dawuh, Kulu bani Adam khotoin wa khairul khotoun awwabun at-tawwabun. Semua anak Adam ini punya salah. Punya salah sendiri. Saya punya salah, jenengan punya salah, semua orang punya salah. Dan sebaik-baik orang berbuat salah ini adalah bertaubat atau minta maaf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini punya dua kewajiban. Yang pertama, hablum minallah, hubungan baik dengan Allah. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan baik dengan manusia. Kalau bahasa Indonesia ini baik secara vertikal, baik secara horizontal, baik secara spiritual, baik secara sosial. Kalau bahasa Jawa nih, apik marang Gusti, apik marang tangga kanan. Apik marang Gusti yang Islam. Ini Islam sedaya nggih niki. Yang Islam nggih sregep teng masjid, salat nggih makan, puasa nggih ditinggalno,
haji nggih dilampahi, zakat nggih semangat, ngoten nggih. Istighfar nggih bunga. Tapi marang tangga kanan kiri, misalnya tanggane lara nggih dipiliki, kerja bakti nggih mangkat, arisan nggih mangkat, ngoten. Nah, kita hidup di ruangan ini, bermasyarakat di ruangan ini dengan latar belakang yang berbeda-beda, yang dulunya nggak kenal, sekarang saling kenal, betul nggih? Teman baru, kawan baru, saudara baru dengan permasalahan yang berbeda-beda, maka kita ini juga berbuat baik. Jadi jangan saling menekan atau mengintimidasi atau saling jago-jagoan atau saling menang-menangan, bosan. Tapi kita saling memperbaiki diri. Dan juga Rasulullah jauh. Apakah kalian mau saya tunjukkan suatu perkara? Jadi Rasulullah jauh. Maukah kalian aku tunjukkan satu perkara yang derajatnya lebih utama daripada puasa, sholat, dan sedekah? Puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah. Maukah kalian aku tunjukkan satu perkara yang derajatnya lebih utama daripada puasa, sholat, dan sedekah? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami. Maka dijawab sama Rasulullah, jagalah hubungan baik di antara kalian. Dikon rukun. Dikon apa? Rukun. Kenapa? Karena dengan rukun ini rahmat Allah turun. Dengan kita tidak menjaga hubungan baik dengan pertengkaran, ini dapat menghilangkan agama. Dengan pertengkaran, rusaknya hubungan di antara kalian, ini dapat menghilangkan agama. Kurang. Jadi hubungan baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, godhong suruh, godhong syukur. Dengan tahu mugi-mugi guyub rukun Allahumma amin. Gedung apa tadi? Nah, kita perlu pahami bahwa iman ini, jadi kita mempertahankan iman. Jadi jangan sampai lepas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Balik sarang-sarang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini perkara besar. Jadi perkara penting dan yang paling penting di dunia dan di akhirat ini perkara iman. Manakala di muka bumi sudah tidak ada orang beriman, maka bumi, langit dan segala isinya akan dikiamatkan. Sesuai dengan sabda Rasulullah, la taqus sa'atu hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di bumi tidak disebut lagi Allah. Nah, kita beruntung sebagai orang beriman. Jadi orang paling berjasa ini orang beriman, bukan penuh listrik, bukan penuh telepon, bukan penuh pesawat, bukan penuh HP. Walaupun banyak teknologi ramah lingkungan, hijau roro dari ujung barat ujung timur, tetapi tidak ada orang beriman akan dikiamatkan. Cagae dunia orang beriman. 12 orang-orang beriman dunia nih ikut. Allah menciptakan alam kubur itu juga untuk perkara iman. Orang beriman mendapatkan nikmat kubur, orang tidak beriman mendapatkan siksa kubur. Allah menciptakan surga dan neraka juga untuk perkara iman. Orang beriman ditempatkan di surga, orang tidak beriman ditempatkan di neraka. Sesungguhnya orang beriman hidup di dunia tunggu panggilan ke surga, orang tidak beriman hidup di dunia tunggu panggilan ke neraka. Maka sungguh beruntung kita ditakdirkan menjadi orang beriman.
Monggo sampai dimakan enggak apa-apa, nggih. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal ngoten, syukur komplete. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nek makne dahar kagem tangan kanan nggih. Ampun kados kepiting kanan kiri ampun ngoten nggih. Kanan mawon. Latihan niru Kanjeng Nabi. Nah kalau lupa doa aja, sudah habis baru ingat atau sudah di tengah-tengah baru ingat tadi belum doa. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ibu tahu? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tadi itu ya pun kah. Mbak. Mulai mulai. Saking pentingnya iman, Allah mengutus 124.000 nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajib kita kenal 25 nabi. Semua nabi punya mukjizat masing-masing. Ada nabi yang pandai membuat baju besi, sinten niku? Nabi Daud alaihi salam. Ngomong sing bener Nabi Daud. Tapi bukan umatnya harus pandai membuat baju besi, boten. Ada nabi yang pandai buat kapal. Nabi Nuh. Wah, pinter-pinter. Santri-santri sedaya niki calon surga lho, Mbak. Godhong suruh, godhong nangka. Sadaya perahu, gatai surga lho, Mbak. Ada nabi yang pandai berdagang, pinter, pandai berdagang. Laras Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti umatnya harus berdagang, tidak. Semua nabi punya maksud dan tujuan yang sama, yaitu mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Dan sudah menjadi ketetapan Allah, siapa saja orangnya, baik orang desa, orang kota, baik raja-raja, rakyat biasa, manakala dia ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah contoh orang sukses dunia dan akhirat. Contohnya siapa? Ya sahabat Nabi seperti Bilal, seorang budak, ibaratnya buruh, tapi beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Sayyidina Bilal ini adalah contoh orang sukses dunia dan akhirat. Ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tokoh masyarakat kaya raya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya contoh orang yang sukses. Jadi sukses itu manakala kita bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Sakit sukses manakala sakit tetap taat kepada Allah. Jadi pejabat sukses manakala jadi pejabat taat kepada Allah. Miskin sukses manakala miskin tetap taat kepada Allah. Dan begitulah sebaliknya. Manakala orang ini menentang Allah dan Rasulnya, baik raja-raja maupun rakyat biasa, maka dia contoh yang gagal total dunia akhirat. Contohnya siapa? Fir'aun, Qarun, Namrud. Ini contoh orang-orang gagal total dunia akhirat. Kita semua di sini ya, kalau ya jenengan semua, ini tujuannya satu, ngarep-ngarep ridhone Gusti Allah. Potensinya peluangnya sama. Kalau kali jenengan, siapa yang bisa dekat dengan Allah, ya Allah jadi kekasihnya. Ya kan potensinya sama. Saya jenengan semuanya punya potensi yang sama. Bisa mendekati Allah, bisa menjadi wali-wali Allah. Contohnya siapa? Sayyidina Umar. Tepanggih, Umar bin Khattab. Beliau itu biar ganine Mekah, Pak. Jadi saatnya gelut. Bahkan Kanjeng Nabi pun mau dibunuh. Setiap orang Islam disiksa, pukul, bunuh. Itu namanya Sayyidina Umar. Kalau begitu masuk Islam, sungguh-sungguh di dalam Islam dan iman,
maka Allah beri kekuatan taat takwa kepada Allah, sungguh-sungguh menjadi wali-wali Allah, menjadi khalifah, menjadi khalifah umirul mukminin, jadi umirul mukminin, khalifah atau pemimpin kaum muslimin saat itu. Maka siapa saja kalau sungguh-sungguh taat kepada Allah, memperbaiki diri sungguh-sungguh, mohon ampun kepada Allah, maka Allah senang. Semoga kita semua ditolong untuk berbuat baik. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman itu tidak tampak, tapi iman itu bisa dirasakan. Dari mana? Ya, hubungannya erat dengan perintah Allah. Bagaimana perasaan kita dalam menjalankan perintah Allah. Perintah yang utama adalah perintah sholat. Jadi umat Islam ini jangan sampai meninggalkan sholat. Wong piye keadaane aja ngasih lali ninggalke sholat. Aja ngasih bolong-bolong. Jadi ya pesan bisa dan kita semua, semoga kita senantiasa ditolong oleh Allah untuk bisa menjaga sholat. Barang siapa bisa menjaga sholatnya, Allah akan menjaganya. Jadi yang pertama, iman Islam itu juga ngasih lepas. Itu ya yang pertama dibujuk tenanan wis apa kondisinya, ojo ngasih iman Islamnya lepas, dibujuk dirayu kaya apa, ojo ngasih pindah agama, masa begitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, sholat ojo ngasih lali, wis ojo ditinggal. Insya Allah tolong dunia akhirat, Allahumma amin. Dan yang ketiga, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tidak harus pakai bahasa Arab, tidak harus astagfirullahaladzim. Tidak harus seperti itu. Ya Allah, ya Allah mohon maaf, ya Allah mohon ampun. Bisa pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia boleh. Oke? Pakai bahasa isyarat boleh, ya, apapun yang penting intinya mohon ampun kepada Allah. Jadi ada 4 nasihat. Yang pertama tadi imannya harus digodhe tenanan, yang kedua sholat ojo ngasih lali, yang ketiga istighfar, yang keempat rukun karo koncone. Nah ini ya, jadi 4 itu mawon. Jadi yang pertama iman Islam ojo ngasih ucul, yang kedua sholat ojo ngasih lali, ketiga istighfar terus ojo ngasih pedhot, yang keempat karo koncone sing rukun. Semoga kita semua dipilih oleh Allah menjadi kekasih-kekasihnya Allahumma amin. Pada ini Pak Adilaipun sholat pun rampung pasen sakit. Jadi barang siapa menjaga sholatnya, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Ini dalam kitab Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Makki rahmatullahi. Yang pertama, hilangkan kesempitan rezekinya, artinya barokah rezekinya. Kalau dia masih hidup di dunia, maka rezekinya diberkahi. Yang kedua, ketika sudah meninggal dunia, dikubur akan selamat dari siksa kubur. Bahagia dalam kubur. Jadi orang beriman dalam kubur itu hari raya, pesta, senang-senang di sana. Yang ketiga, ketika pembagian buku catatan amal, maka akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Yang keempat, melewati sirat secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Kalau kita pahami, kita tidak bisa berbuat baik kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka banyak minta tolong, senantiasa minta tolong kepada Allah. Godong suruh, godong tomat. Sedangkan rawuh mudhun inaringan sehat. Allahumma amin. Godong suruh, godong sambah. Sedangkan rawuh mungkin bisa ketindak Mekah Madinah. Amin. Becik ketitik Allah ketolong. Senajan sekedhik, mugi-mugi Gusti Allah ridho. Allahumma amin. Dari saya cukup sekian, ada salahnya ya saya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa istighfar majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika,
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.